Di Formula One, Honda sedang mendominasi abis-abisan sama Red Bull di musim 2023 ini. Di MotoGP, taring Honda juga nggak main-main, sempat mendominasi cukup lama dengan Marc Marquez. Bahkan bukan dari zaman Marc Marquez aja, dari zaman Vale dan Casey Stoner, Honda juga udah benar-benar hebat banget. Dari dua ajang yang berbeda tersebut, kita bisa menyimpulkan, Honda ini luar biasa hebat dalam hal membuat mesin dan lainnya. Namun sayangnya, nama Honda tidak pernah terdengar di dunia rally, khususnya kelas kejuaraan internasional. Padahal kalau dibilang, Honda itu punya mobil hatchback yang bisa banget ikut rally. Contohnya ya Honda Jazz. Honda Jazz memiliki spesifikasi yang pas banget buat rally, dengan panjang, lebar, dan bentuk bodi yang proporsional. Seharusnya mobil ini bisa menjadi monster rally. Namun sayangnya hal tersebut tidak pernah terjadi. Pertanyaannya, kenapa Honda tidak pernah mau ikut serta dalam kejuaraan rally dunia? Kejuaraan rally dunia WRC telah menjadi salah satu ajang balap mobil yang paling populer di dunia. Sepanjang sejarahnya sampai saat ini, banyak produsen mobil terkenal seperti Toyota, Hyundai, Ford, Citroen, Mitsubishi, Subaru, dan lainnya pernah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Walaupun sekarang hanya tersisa 3 pabrikan aja sih. Namun, ada satu produsen yang ternama yang tidak pernah terlihat dalam aksi WRC modern, yaitu Honda. Jika ngomongin Honda dalam kancah WRC, sebenarnya Honda pernah mengikuti kejuaraan ini pada tahun 99 sampai tahun 2001. Honda berpartisipasi dalam kejuaraan rally dunia WRC dengan mobil Honda Civic. Pada awalnya, Honda berkompetisi dalam kelas produksi yang menggunakan Honda Civic Type R untuk bersaing dengan mobil lain dalam kategori serupa. Alasan partisipasi Honda dalam WRC ini bertujuan untuk memperluas citra merek mereka dan memanfaatkan platform balap untuk pengembangan teknologi mobil mereka. Honda Civic WRC dirancang dengan spesifikasi balap yang sesuai dengan peraturan WRC pada saat itu. Dan mobil ini dilengkapi dengan berbagai perubahan dan peningkatan performa untuk memenuhi ketuntutan rally yang berat dan beragam. Beberapa perubahan yang dilakukan pada Honda Civic WRC antara lain seperti di bagian suspensi, sistem rem, aerodinamika, dan penggunaan mesin yang lebih bertenaga. Tim Honda di WRC pada tahun 99 menggunakan Honda Civic Type R sebagai basis mobil balap mereka, dan mobil ini menggunakan mesin bensin 4 silinder 2,0 liter. Mesin ini juga dikawinkan dengan transmisi manual dan sistem penggerak all-wheel drive. Untuk masalah tampilan, Honda Civic WRC memiliki tampilan yang agresif dengan bodi kit aerodinamis dan livery khas tim balap Honda. Tapi sayangnya, meskipun Honda memiliki potensi dan reputasi yang baik dalam balap motor, keikutsertaan mereka dalam WRC pada periode tersebut tidak menghasilkan prestasi yang signifikan. Yang mana Honda Civic WRC sama sekali tidak mampu bersaing dengan kompetitor utama seperti Ford, Subaru, dan Mitsubishi yang saat itu mendominasi kejuaraan. Dan setelah 3 musim berpartisipasi dalam WRC dari tahun 99 sampai 2001, Honda memutuskan untuk menghentikan program resmi mereka di ajang ini. Meskipun partisipasi Honda dalam WRC pada tahun itu tidak mencatatkan prestasi yang mengesankan, tapi keikutsertaan mereka menunjukkan komitmen dan upaya untuk memperluas eksistensi merek dan menggabungkan teknologi balap ke dalam mobil produksi mereka. Jadi jika ada pertanyaan kenapa Honda tidak pernah ikut sama sekali di kejuaraan WRC, sebenarnya itu salah karena mereka pernah, cuman nggak berprestasi aja. Selain itu, sebenarnya ada beberapa alasan lagi yang lebih mendetail kenapa Honda nggak balik lagi ke WRC sampai saat ini. Yang pertama adalah salah satu alasan utama mengapa Honda tidak terlibat dalam WRC, karena Honda ingin memfokuskan perusahaan pada balap Formula One. Yang mana Honda telah lama terlibat dalam F1 sebagai produsen mesin. Dan pada tahun 2015, mereka kembali ke arena F1 sebagai tim pabrikan dengan tim Red Bull Racing. F1 lebih dipilih Honda dibandingkan WRC karena F1 lebih menawarkan platform global yang luas dengan audiens yang lebih besar, dan Honda mungkin memilih untuk mengalokasikan sumber daya dan upaya mereka untuk mengembangkan dan memperkuat kehadiran mereka dalam F1. Tapi Honda bagusnya sukses di Formula One. Nggak kayak Toyota yang amburadul di Formula One. Makanya Toyota tetap stay dan fokus di WRC. Kemudian selain itu, Honda juga memiliki sejarah panjang dalam balap motor, terutama di MotoGP, yang mana mereka telah sukses dalam kejuaraan ini dan terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan performa sepeda motor balap mereka. Dan fokus pada balap motor mungkin menjadi prioritas bagi Honda. Dan hal ini dapat mengakibatkan mereka tidak memiliki sumber daya atau minat yang cukup untuk terlibat dalam WRC lagi. Kemudian alasan selanjutnya, pertimbangan bisnis.
Partisipasi dalam kejuaraan seperti WRC memang memerlukan investasi yang besar dalam pengembangan mobil balap khusus, tim, dan logistik. Mungkin Honda telah melakukan pertimbangan bisnis yang matang dan menyimpulkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari terlibat dalam WRC tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan perusahaan ini mungkin telah mengalokasikan sumber daya mereka untuk proyek lain yang dianggap lebih menguntungkan secara bisnis. Kemudian alasan terakhir, Honda lebih fokus pada mobil penumpang dan hybrid. Honda memiliki fokus yang kuat pada pengembangan mobil penumpang, termasuk mobil hybrid dan listrik. Honda juga telah menginvestasikan banyak upaya untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan memperluas jangkauan mobil beremisi rendah mereka. Dan fokus yang lebih besar pada pengembangan mobil penumpang dan mobil masa depan mungkin menjadi alasan mengapa Honda tidak mengikuti WRC, yang mana dia lebih berfokus pada mobil balap performa tinggi. Tapi setelah keluar dari kejuaraan rally dunia WRC, Honda tetap terlibat dalam beberapa ajang rally regional dan nasional di berbagai negara. Dan mereka telah mengembangkan versi balap dari beberapa model mobil mereka, seperti Honda Civic dan Honda Jazz, yang digunakan dalam kompetisi rally di tingkat regional. Selain itu, Honda juga terlibat dalam ajang balap rally yang terkenal seperti Paris-Dakar Rally pada tahun 2013. Yang mana pada acara tersebut, Honda kembali ke dunia rally dengan ikut serta dalam Paris-Dakar Rally menggunakan sepeda motor Honda CRF 450 Rally. Dan mereka berhasil meraih beberapa kemenangan dan prestasi yang mengesankan dalam ajang rally ini. Tapi ya Paris-Dakar dengan motor lagi. Selain itu, perlu dicatat juga bahwa meskipun Honda tidak secara aktif berpartisipasi dalam kejuaraan rally dunia WRC saat ini, mungkin keputusan tersebut dapat berubah di masa depan. Sebagai produsen mobil yang terkenal, Honda memiliki kemampuan dan potensi untuk kembali ke WRC jika mereka memutuskan untuk melakukannya dan menganggapnya sebagai strategi yang tepat bagi bisnis mereka. Selain itu juga, Honda juga telah fokus pada pengembangan mobil listrik dan hybrid dalam beberapa tahun terakhir, dan WRC saat ini juga sudah menggunakan sistem hybrid. Mungkin karena hal ini, Honda bisa balik lagi ke WRC dengan gaya dan tekad yang baru. Tapi ya mungkin gak sih, karena dia di F1 aja tahun 2026 bakal pindah dari Red Bull ke Aston Martin. Mungkin gak sih mereka kepikiran ke WRC lagi? Bagaimana sih menurut kalian? Apakah Honda harus ikut serta ke WRC lagi? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.